Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami sangat bersuka cita kita masih dapat beribadah hingga pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap berdoa agar kita semua yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada di rumah dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sajud saat teduh sejenak. Kita serahkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita minta tuntunan Tuhan dalam ibadah kita ini dari awal hingga akhir. Amin. Mari kita bernyanyi, bimbing kami Yesus. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang terkasih, kita angkat nyanyian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 74 ayat 1 sampai 3, meski tak layak diriku. Diri
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin sudah banyak pelanggaran yang telah kita perbuat. Mari saatnya kita mengaku segala pelanggaran yang telah kita perbuat dengan doa pengakuan kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami. Dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami. Dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya yakin kita semua yang ada di rumah masih dalam keadaan sukacita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian kita, ikut di Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan beresponsoria. Responsoria kita pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur 13. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan ayat yang ganjil.
Bapak Ibu membacakan ayat yang genap dan pada ayat yang terakhir kita sama-sama membacakannya. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Kita bersama-sama, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Gloria Patri. Bersama-sama umat percaya di muka bumi ini, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membacakan epistel bagi kita pada minggu ini sebagai penghantar khotbah. Epistel kita terambil dari kitab Roma ayat 6, ayat 12 sampai 23. Roma 6, ayat 12 sampai 23. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab kamu seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu
menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita mengangkat doa-doa syafaat kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Dia adalah teman kita dalam perjalanan hidup kita. Dengan sayapnya, kita akan bisa terbang tinggi, dan dengan kekuatan yang kita miliki daripadanya, kita dapat berlindung kepada Tuhan. Mari kita nyatakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku.
Mari kita satukan hati kita. Kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Dia. Biarlah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Seperti pujian kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Sayap-Mu lah yang akan menopang kami untuk menjalani setiap badai kehidupan yang kami alami setiap waktu. Tuhan Bapa kami yang baik, pada saat ini kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh ada, hadir untuk datang boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah minggu kami hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau berikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menopang kami dalam setiap kelemahan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan masih berkati kepada kami, sehingga kami boleh menikmati hari demi hari ya Tuhan. Maka biarlah pujian kami, penyembahan kami, itu menjadi ucapan syukur terbesar dari kami kepadamu ya Tuhan. Sendengkanlah telingamu untuk mendengar doa-doa kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau hari ini Tuhan masih layakkan kami untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, memuliakan Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Bapa kami yang baik, di tengah kehidupan kami menjalani hari demi hari, ada begitu banyak persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan yang harus kami alami silih berganti suka dan duka. Tuhan, ajarlah kami untuk terus berserah kepadamu, untuk terus menyerahkan beban hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terkhusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami alami, masih ada bersama dengan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, sungguh melalui peristiwa ini, kami boleh menyadari siapa diri kami. Bahwa kami sebenarnya tidak memiliki daya apapun, tidak memiliki kekuatan apapun. Oleh karena itu, kami mau sepenuhnya berserah kepadamu ya Allah. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Hari-hari kami sering diselubungi oleh ketakutan kami. Kami sering mengalami kegelisahan, kekhawatiran akan kesehatan kami oleh karena pandemi ini. Walaupun saat ini pemerintah kami sudah mengumumkan kami memasuki masa new normal. Tetapi Tuhan, ada begitu banyak kekhawatiran, ketakutan yang kami masih alami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa kepadamu, Tuhanlah yang menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menjauhkan segala sakit penyakit dari tubuh kami yang lemah ini ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hidup kami. Engkaulah yang menjaga kami, keluarga kami, bahkan seluruh kehidupan kami mau serahkan kepadamu. Bapa kami yang baik, kami berdoa buat gereja kami, Gereja Metodis Indonesia secara khusus. Tuhan, biarlah pertumbuhan dan perkembangannya Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh bertumbuh dalam komunitas Gereja Metodis ini. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, para majelis, les speaker, bahkan semua jemaat Tuhan, tidak ada seorang pun yang terluput dari kasih dan anugerah Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat rencana pelaksanaan konferensi tahunan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati gereja Tuhan, memberkati pemimpin kami, bahkan setiap rencana yang sudah diaturkan oleh panitia, Tuhan yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini, Gereja Metodis Indonesia Jemaat El Sadai khususnya. Ya Tuhan, sudah beberapa bulan ini kami tidak bisa bertemu secara fisik.
Kami sudah sangat merindukan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Memberkati setiap kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kami walaupun tidak bertemu secara fisik, tetapi kami terus boleh merindukan bertemu dengan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah hati yang senantiasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan melalui ibadah kami. Untuk senantiasa rindu mendengarkan suara Tuhan yang menguatkan dan memberkati setiap kami dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa dari tempat ini buat seluruh jemaat Tuhan yang kami layani di tempat ini. Dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi ya Bapa. Mereka yang bergumul oleh karena kesehatan mereka. Oleh sebab ada satu sakit penyakit yang hinggap dalam tubuh mereka ya Tuhan. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Tuhanlah yang menjamah tubuh mereka, menjauhkan sakit penyakit. Bahkan oleh kasih dan kuasa Tuhan, Tuhan mengangkat setiap penyakit yang mereka alami. Mereka yang bergumul di dalam rumah tangga mereka, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan tetangga kami, dan lain sebagainya. Sering sekali kami harus berselisih satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang baik. Tuhan, walaupun kami mungkin berbeda pandangan, berbeda pendapat, tetapi biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kasih-Mu, damai-Mu, sehingga setiap jemaat Tuhan, rumah tangga kami, itu boleh kami tata dengan baik di dalam kasih dan takut akan Tuhan. Kami juga mungkin jemaat Tuhan yang bergumul untuk ekonomi mereka di masa-masa sulit ini. Tuhan, kami juga terus berdoa kepadamu, Tuhanlah yang memberkati hidup mereka. Memberikan rezeki yang baik kepada setiap mereka. Ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dalam situasi yang tidak normal ini. Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan ajarkan kami untuk boleh saling berbagi satu dengan yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang berotoritas bagi kami. Juga kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang masih terus setia untuk memberikan ucapan syukur mereka, persembahan-persembahan mereka, baik persepuluhan, ucapan syukur dan lain sebagainya. Oleh karena hormat kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati tangan-tangan yang terus mempersembahkannya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati setiap aktivitas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang pada minggu ini merayakan ulang tahun mereka. Baik ulang tahun karena pertambahan usia mereka, baik juga ulang tahun pernikahan mereka. Tuhanlah yang memberikan umur panjang dan kebahagiaan serta hikmat-Mu agar mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan kembali melalui hamba-Mu, Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu, mengurapi dia, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menegur kami ketika kami tidak berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Boleh menguatkan kami dalam setiap kelemahan kami, sehingga kami terus senantiasa mengingat Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami agar kami layak bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah mengancatkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 108 ayat 1 dan 3. Dengar suara
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapa, ketika kami merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berbicara di tengah-tengah kami, dan biarlah firman-Mu boleh kami hidupi di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang pembantunya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ketika kata Abraham kepada kedua pembantunya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan sediakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita atau kisah Abraham dan Ishak sudah sangat familiar di kalangan banyak orang Kristen. Nah, pada kesempatan ini kita sudah membaca kisah itu. Kisah Ishak diminta oleh Allah mempersembahkan anaknya itu sebagai korban persembahan.
Di ayat pertama dikatakan pada pasal yang ke-22 ini, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Setelah semuanya itu. Ini memberi pesan bahwa sudah ada peristiwa sebelumnya yang terjadi sebelum Allah hendak mencobai Abraham. Dan apakah peristiwa yang sudah terjadi itu ada kaitannya dengan pencobaan ini? Mari kita menoleh ke belakang sedikit, peristiwa apa yang sudah terjadi sebelum pencobaan ini. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian pasal 21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, diceritakan bagaimana Ishak lahir dari istrinya Sarah ketika Abraham berusia 100 tahun. Dan ketika Sarah berumur 90-an tahun. Sarah yang sudah mati haid, yang tidak mungkin lagi melahirkan, tapi justru Allah memberikan anak kepada Sarah dan Abraham. Ini sesuatu yang mustahil secara pemikiran manusia. Anak yang dinanti-nantikan, yang sudah lama dijanjikan Allah dan diterima pada masa tuanya. Tentulah anak yang paling dia kasihi. Anak yang sangat dia rindukan. Ini peristiwa pertama dari apa yang sudah terjadi sebelum pencobaan itu. Sampai pada akhirnya anak itu lahir, berarti apa yang mereka harapkan di tengah-tengah tidak ada pengharapan justru diberikan Allah. Peristiwa yang kedua adalah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Setelah kelahiran Ishak, Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Walaupun sesungguhnya Abraham kesal dengan permintaan itu, tapi Tuhan memerintahkan Abraham untuk melakukan apa yang diminta Sarah kepada Abraham, mengusir Ismail dan Hagar. Karena Ismail, kata Sarah, dan juga Tuhan berkata, bukanlah ahli waris daripada Abraham. Yang menjadi ahli waris adalah Ishak. Maka Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Nah, yang tadinya Abraham memiliki 2 anak, sekarang tinggal 1 karena dia sudah mengusir Ismail. Nah, anak tunggal itu yaitu Ishak yang sangat dikasihi itu sekarang diminta oleh Allah dengan tujuan Allah hendak mencobai Abraham dalam ketaatannya kepada Allah. Allah ingin mengetahui bagaimana kepercayaan Abraham kepada Allah. Pada puncak di mana Abraham mendapatkan anak yang dijanjikan dan sudah sangat lama itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Allah berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Allah meminta Ishak dari Abraham. Anak yang belum dewasa itu, anak yang sangat dikasihinya itu, sekarang diminta untuk dipersembahkan sebagai korban. Itu artinya Ishak akan mengalami kematian karena dia pun akan dikorbankan. Tapi ini adalah sebuah rencana Allah untuk mengetahui cobaan yang akan dia berikan kepada Abraham.
Kenapa anak tunggal itu? Kenapa anak yang dikasihi itu yang harus dikorbankan? Tuhan tahu bahwa seseorang akan sangat berat sekali mengorbankan orang yang dia kasihi daripada dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Atau dengan istilah, berat mengorbankan diri sendiri akan jauh lebih berat mengorbankan orang yang kita kasihi. Ketika kita diberikan pilihan, kau mau korbankan dirimu atau mau korbankan orang yang kau kasih, yaitu anakmu, maka para orang tua ketika itu diberikan kepadanya akan berkata, lebih baik aku yang mengorbankan diri dan biarlah anakku selamat. Inilah pemikiran manusia kebanyakan. Tapi ternyata Abraham tidak berpikir demikian. Abraham melakukan apa yang diminta oleh Allah. Karena Allah tidak menawarkan pilihan kepada Abraham. Dan Abraham juga tidak meminta tawaran kepada Allah. Maka Abraham taat saja melakukan apa yang diperintahkan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham tidak berpikir panjang tentang permintaan itu. Tidak banyak pertimbangan, dia taat begitu saja kepada permintaan Allah itu. Maka pada ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang pembantunya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia bawa anaknya, dia persiapkan kayu, dia persiapkan pisau untuk menyembelih anaknya Ishak. Dia membawa api untuk pembakaran korban itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepertinya Abraham di dalam ketaatannya menyadari dengan sepenuhnya bahwa apa yang dia pikirkan Tuhan akan memberi lebih dari apa yang dia pikirkan itu sendiri. Abraham tahu bahwa Allah akan memberi yang terbaik, karena bukan kali ini saja Abraham bersahabat, berjalan bersama Allah di dalam kehidupannya. Ketika Abraham dipanggil dari negeri di mana dia tinggal dan disuruh pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Allah, dan dia belum tahu tanah itu pastinya di mana, Abraham mengikuti saja. Ketika Allah menjanjikan bahwa ia akan memiliki keturunan dan akan menjadikan keturunannya bangsa yang besar, sampai masa tuanya Abraham tidak mendapatkan janji itu, namun dia tetap setia kepada Tuhan. Dan ini dalam pencobaan ini Abraham diperintahkan mempersembahkan anak yang paling dia cintai itu, dan ia melakukan seperti apa yang dikehendaki Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah banyak orang yang dapat melakukan seperti apa yang dilakukan Abraham kepada Allah. Begitu taat, begitu setia, dan semua itu didasarkan pada kepercayaan Abraham. Abraham begitu kuat beriman kepada Allah, sampai-sampai kita mengenal dia sebagai Bapa orang beriman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun Abraham disebutkan sebagai bapa orang beriman, bukan berarti Abraham tidak pernah mengalami pasang surutnya dalam beriman kepada Allah.
Ketika terjadi kelaparan di mana dia tinggal, maka Abraham mengajak istrinya Sarah pergi ke Mesir. Dan karena kecantikan Sarah, Abraham ragu bahwa orang Mesir akan meminta Sarah menjadi istrinya. Dan dengan demikian, orang Mesir itu akan membunuh dia. Maka Abraham meminta, katakanlah engkau adikku. Ini adalah sebuah merosotnya keyakinan, kepercayaan, keberimanan Abraham pada waktu itu. Padahal Allah sudah berkata dan berjanji akan menyertai Abraham, akan menyelamatkan Abraham. Tapi kali ini Abraham justru khawatir, jangan-jangan aku terbunuh. Itu kemerosotan iman daripada Abraham pada masa itu. Yang kedua adalah ketika Allah sudah menjanjikan keturunan bagi Abraham dan itu belum diterimanya, maka satu kali Allah mengingatkan hal itu kepada Abraham lagi pada pasal 17 ayatnya yang ke-17 atau ayat, kita mulai dari ayat 16 dikatakan, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Dan pada ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata. Kata tertawa memberikan pesan bahwa Abraham tidak lagi percaya. Turun imannya. Kepercayaannya hilang kepada Allah. Karena sampai tuanya pun Allah tidak menepati janjinya menurut Abraham. Jadi orang-orang beriman itu pun mengalami pasang surutnya beriman kepada Allah. Sampai-sampai Abraham mempertaruhkan istrinya demi keselamatannya menurut versi pemikiran Abraham. Jadi kita pun sebagai orang-orang beriman, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan tidak mungkin juga akan mengalami pasang surutnya beriman. Dan ketika kita mengalami surut iman, kita terjatuh dalam hal yang tidak dikehendaki Allah, bahkan kita terjatuh ke dalam kejahatan yang tidak diinginkan Allah. Sesungguhnya Allah tidak membenci, sesungguhnya Allah tidak langsung membuang kita atau menghancurkan kita. Allah tetap mengasihi kita pada kala kita sedang terjatuh, pada kala kita melakukan kejahatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau kita menilik peristiwa Sodom dan Gomora, ketika Abraham tawar-menawar dengan Allah tentang keselamatan Sodom dan Gomora, Allah meminta, kalau ada 20 orang saja orang benar di Sodom, saya tidak akan menghanguskan Sodom itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sodom itu orang-orang jahat. Kejahatan Sodom bukan hanya sekedar kejahatan rencana melakukan pelecehan seksual kepada kedua tamu Lot. Ada hal lain kejahatan yang dikatakan yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom. Dalam catatan Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-50, lihat inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anak perempuannya, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Jadi Sodom itu adalah kota yang sangat makmur dan orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang memiliki banyak harta. Tetapi sekalipun mereka kaya, mereka tidak memperhatikan kesengsaraan orang-orang miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian bagi Allah. Jadi dosa Sodom bukan sekedar pelecehan seksual
yang direncanakan kepada kedua tamu Lot. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berkata kepada Abraham, kalau ada 20 orang benar di Sodom, saya tidak akan memusnahkannya. Namun sayang, tidak ada 20 orang pun. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang jahat, mungkin ribuan penduduk Sodom yang melakukan kejahatan, itu pun akan dihapuskan oleh Allah kalau ada orang benar, 20 orang saja di Sodom. Artinya Allah memiliki kasih kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apalagi kita yang mungkin tidak seperti orang Sodom kejahatan yang kita lakukan, yang mungkin pada saat kita jatuh dalam pencobaan dan iman kita mengalami kemerosotan yang luar biasa, maka bangkitlah, karena Allah tetap akan menerima kita dalam perjalanan hidup beriman kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang kelima dikatakan, kata Abraham kepada kedua pembantunya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham akan membawa Ishak ke gunung itu dan akan mempersembahkan dia sebagai korban. Tapi apa katanya kepada pembantu itu, kedua pembantunya itu, kami akan kembali kepadamu. Maka di sini kita melihat keyakinan Abraham bahwa Allah akan menyediakan seperti dikatakan pada ayat sebelumnya. Allah akan menyediakan kambing domba. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan Abraham adalah ketaatan yang luar biasa. Ini karena kepercayaan Abraham kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Abraham tiba di atas gunung mempersiapkan mezbah itu dan mengikat Ishak dan membuat Ishak tertidur atau diletakkan di atas mezbah itu, sampai saat itu pun Allah belum memberikan bantuan, Allah belum memberikan pertolongan, sampai tiba Abraham mengambil pisau untuk menyembelih. Sebuah detik-detik yang rawan sesungguhnya. Tapi Abraham tidak memberontak kepada Allah. Abraham tidak berkata, apakah engkau Tuhan tidak menolong aku dengan mengganti domba sebagai korban persembahan. Abraham tidak berkata demikian. Dengan tulus dia ambil pisaunya dan akan menyembelih anaknya Ishak. Baru Allah berbicara, detik-detik terakhir, sebuah detik-detik yang paling rawan, Abraham masih percaya kepada Allah. Sehingga Allah berkata kepada Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ketaatan Abraham sangat teruji di hadapan Allah. Sampai kemudian Allah berkata kepada Abraham, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kata takut di sini menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Ketaatan juga di sini menggambarkan kepercayaan yang luar biasa. Begitu melekatnya Abraham dengan Allah. Melekat-rekat sehingga sampai perintah apapun yang dikatakan kepada Abraham, dia ikuti, dia taati dengan tulus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada anak tunggal, anak yang paling dikasihinya. Saya katakan di atas, harusnya Abraham tawar-menawar kepada Allah, lebih baiklah aku Tuhan daripada anakku. Tapi Abraham tidak melakukan hal tersebut kepada Allah. Dan kemudian Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakang yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Allah memberikan pengganti, Allah menyediakan korban yang sesungguhnya, yaitu kambing domba yang tersangkut di belukar tanduknya itu. Abraham meyakini itu dengan sepenuhnya karena keberimanan Abraham kepada Allah. Dan karena ketaatan Abraham kepada Allah, maka Allah berkata kepada Abraham pada ayatnya yang ke-16, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Sampai-sampai Allah yang bersumpah kepada Abraham karena ketaatan yang luar biasa dari Abraham kepada Allah. Saudara-saudara, jadi ini persoalan ketaatan. Nah, ketika Allah berkata, jangan kau bunuh dan jangan kau apa-apakan anak itu, apakah Allah gagal dalam rencananya? Tidak. Karena tujuan Allah bukanlah korban Ishak. Tujuan Allah dari awal dikatakan Allah mencobai, supaya Allah mengetahui sampai di mana ketaatan Abraham. Jadi ini teks bukan bicara tentang persembahan korban, tapi bicara tentang ketaatan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah? Sejauh mana kelekatan kita kepada Allah? Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah? Itu akan memberikan dampak pada hidup kita. Sebagaimana Abraham, karena ketaatannya dia diberkati oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, karena ketaatan Abraham, maka Abraham diberkati oleh Allah secara berlimpah-limpah. Maka bukan berarti tidak mungkin juga itu terjadi kepada kita. Bahwa ketika kita taat kepada Allah, maka Allah akan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Tapi ingat di sini, kita taat bukan supaya mendapat berkat. Itu sangat berbeda. Kita taat karena Allah sangat mencintai kita. Kita taat karena kita percaya kepada Tuhan. Bukan kita taat supaya kita mendapat berkat. Kalaupun ketaatan kita kepada Allah berdampak pada berkat, itu dampak dari ketaatan, bukan menjadi tujuan dari ketaatan kita. Kalau kita melihat permainan lumba-lumba di taman permainan ataupun di sirkus-sirkus, ikan lumba-lumba itu begitu taat kepada para pelatihnya. Tapi kenapa lumba-lumba itu begitu taat? Karena memang lumba-lumba itu dalam mengalami kelaparan. Dan di tangan para pelatih itu ada makanan. Ketika pelatih itu mengangkat makanannya, maka lumba-lumba itu taat untuk menjangkau makanan itu. Seolah-olah mereka sedang bermain sirkus. Sesuatu pekerjaan yang jarang sekali dilakukan oleh binatang atau ikan itu sendiri.
Jadi lumba-lumba itu mendapat berkat, maka dia harus taat kepada pelatihnya. Itu berbeda. Itu sangat berbeda. Kita taat karena kita percaya kepada Allah. Bukan kita taat supaya kita mendapat berkat. Kalaupun ketaatan kita kepada Allah menjadikan kita mendapat berkat, itu berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hidup kita ini banyak cobaan yang kita alami, banyak penderitaan yang kita alami, banyak kesulitan yang kita alami. Tapi apakah kesulitan itu dan penderitaan itu membuat iman kita luntur, hancur? Boleh saja, tapi tidak harus selamanya. Seorang penyair yang menulis banyak lagu, Fanny J. Crosby, pada masa remajanya, dia membuat syair. Fanny J. Crosby adalah seorang buta sejak kecilnya dan tidak bisa melihat. Dia berkata demikian, "Oh, aku anak yang sangat berbahagia, meskipun aku tak dapat melihat. Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Begitu banyak berkat yang kunikmati, yang tidak orang lain dapatkan. Untuk menangis dan berduka, aku tak akan melakukannya." Sekalipun Fanny J. Crosby adalah seorang anak yang buta sampai dia mati, yang tidak dapat melihat. Ini adalah sebuah penderitaan, ini adalah sebuah kesulitan. Tapi Fanny J. Crosby tidak berontak kepada Allah. Malah dia merasa dia bersyukur mendapatkan berkat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga yang diharapkan dari kita. Pada masa-masa kita mengalami kesulitan, terutama masa-masa COVID-19 yang sampai sekarang belum ada ujungnya. Kita harus mentaati protokol kesehatan yang tidak biasa kita lakukan. Dan itu seolah-olah menjadi kesulitan bagi kita. Tapi ketaatan kita mengikuti protokol kesehatan, itu akan membawa kebaikan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Biarlah kesulitan itu sebagai ujian, sebagai cobaan yang akan memenangkan kita. Dengan istilah sederhana banyak di Facebook saya baca atau di media sosial lainnya, ujian itu seperti ujian naik kelas. Kalau kita mau naik kelas, harus diuji dulu. Naik kelas 2, mau naik kelas 3 kita diuji dulu. Artinya bahwa ujian atau cobaan itu membuat kita semakin teguh kepada Allah beriman, semakin kuat beriman kepada Allah. Bahkan semakin tua, semakin lanjut umur, semakin banyak cobaan yang harus kita alami. Contohnya ketika tua, maka penyakit akan datang perlahan atau cepat. Dan itu merupakan penderitaan. Dan masa tua itu akan mengajak kita berpikir apakah kita akan tetap setia kepada Allah di dalam kesulitan yang sudah tua dan menderita itu. Maka ketaatan menjadi pilihan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa taat kepada perintah Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami tergantung kepada-Mu Allah, hidup kami akan mengalami kebaikan. Sekalipun mungkin ada mendung, ada hujan yang harus kami jalani, tapi kami percaya ada pelangi di balik itu semua. Terima kasih untuk firman-Mu itu. Kuatkan kami untuk taat melakukannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
kita nyanyikan doksologi. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan ingatlah selalu akan firman Allah. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua.